An-Najah dengan tema dakwah di era digital. Beri tepuk tangan yang gemuruh untuk kelompok An-Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil ma'asi wa fi'lit ta'at. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. George Bernard dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management in 20XX, What will be important in the future, memproyeksi bahwa perkembangan teknologi akan berkembang dengan cepat, tepat, dahsyat, dan begitu hebat. Perkembangan teknologi akan berdampak sangat besar dan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan kita rasakan sebagai dampak dari perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan perumahan kompleks di pulau-pulau, manusia-manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak yang sangat besar, sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ke ruang-ruang vihara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Dakwah di era digital belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga banyak tayangan-tayangan yang dapat merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno, aksi ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang dapat merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika hal ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah Syarhil Quran ini kami akan menyampaikan judul sarahan Transformasi Dakwah di Era Digital. Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u
bersaksi kepada Allah. Aku bersaksi dengan menyebut aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa dalam insya thalabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan pergerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di Tafsir Kalam Al-Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa qiyadihi. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan, dan ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis. Artinya, menyesuaikan dengan objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya, sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmah fi Dakwati Ilallah Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Begitu pula dakwahnya para wali songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan menurun tanpa bala. Melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang, sehingga yang menonton menjadi tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan, bisa sambil makan, pulangnya kenyang. Tidak menimbulkan perkelahian, perpecahan, apalagi peperangan. Dan dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwah bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat asik, unik, dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasanya menyari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak muda yang biasa asik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Gak mau ketinggalan, bapak-bapak yang asik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Banyak orang yang memahami arti namun tidak memahami konsep sabili robbi. Dan sebaliknya, banyak orang yang memahami konsep sabili robbi namun tidak mengerti IT. Demikianlah ungkapan Mustasyir PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Disinilah seorang dai tidak hanya dituntut untuk lebih selektif, inovatif, dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada umat. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus menjadi tren dan pilihan utama. Hadir lain bil hikmah
Transformasi dakwah di era digital bisa dilakukan dengan pendekatan wal mau'izatul hasanah. Imam Al-Bawawi dalam tafsirnya Al-qawlu layyinur raqiqi min ghairi ghilzatin wala ta'fifin. Konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang tidak kasar, lemah lembut dan tidak kasar, lemah lembut. Konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Transformasi dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, yang merangkul, bukan memukul, yang menghadirkan rahmat, bukan laknat. Inilah mengapa ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan etis metodis sebagai transformasi dakwah di era digital. Sosok Syekh Ahmad Didat Dr. Zaki naik menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa diskusi antar agama mampu membuka jutaan mata di dunia akan keindahan dan kebenaran agama Islam sebagai sebuah agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu besar peluang dakwah melalui media di era digital. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Sekalinya viral, biasanya tentang isu Islam yang fundamental dan radikal. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati masyarakat Indonesia daripada ceramah agama. Demikian, sebagai mata yang disajikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar sebagai khairul ummah, yaitu umat terbaik, sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, itulah yang terbaik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, ayat tersebut menjadi monster bagi kita agar siap tampil untuk menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang-ruang kosong dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Maka mulai sekaranglah isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Hadirin
rahimakumullah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital dapat dilakukan dengan dua bagian. Pertama, transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital. Kedua, konten-konten yang monoton menjadi konten-konten yang asik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dan dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Sebelum berakhirnya sarahan ini, izinkan kami untuk melanturkan syair berikut ini. Dalam suci menyentuh kalbu berjuang, Maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jiwa